Semakin malam, semakin krusial. Hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard menyatakan betapa pentingnya waktu malam. Semakin malam, energi alam di lingkungan panjenengan melemah. Namun sebaliknya, energi spiritual menguat. Jadi waspadalah dengan apa yang panjenengan pikirkan di waktu malam, panjenengan rasakan di waktu malam, termasuk siaran TV yang panjenengan tonton di waktu malam, atau YouTube yang panjenengan saksikan di waktu malam ini. Agama-agama pun mengajarkan pentingnya waktu malam. Ada kan doa-doa khusus di waktu malam, terutama bila panjenengan menghadapi masalah-masalah atau kebutuhan yang rumit, pilihan-pilihan yang sangat membutuhkan kebijaksanaan, maka waktu malam menjadi pilihan yang pas untuk melaksanakan doa-doa itu. Di malam hari juga makhluk-makhluk spiritual menampakkan diri, seperti pocong misalnya, ya kan? Pocong kan kalau muncul kan malam hari, misalnya jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Gak ada ceritanya pocong munculnya jam 12 siang, orang eneng, kayak munculnya yang warung soto meneh ya, tambahannya meneh kan. Lah kuwi dudu pocong, tapi panjenengan sing lagi ngelih itu dadi pocong beda bayar itu kan, ya kan. Kok dadi ngomongnya pocong ya. Logikanya sederhana ya tentang waktu malam, bahwa malam hari gerbang pikiran itu kan terbuka lebar ya, gerbang pikiran alam bawah sadar panjenengan itu kan terbuka lebar. Penutupnya yang dinamakan pikiran sadar mulai kendur alias melemah. Kenapa? Karena panjenengan wis kekeselen setelah melek dan kerja seharian. Pengennya segera tidur ngelempus. Sementara itu di malam hari seperti ini energi-energi lain berkurang banyak intensitasnya. Bunyi-bunyian berkurang. Bunyi kan energi. Bunyi itu bisa berasal dari orang yang bercakap-cakap, suara lalu lintas yang bising, suara-suara mesin. Di malam hari cahaya matahari juga tidak ada. Panjenengan tahu kan bahwa cahaya matahari adalah energi gelombang elektromagnetik yang sangat dahsyat ya. Manusia dan binatang secara umum juga menghentikan aktivitasnya di malam hari. Maka untuk panjenengan semua di malam hari itu hindarilah gosip, gibah, yang ngrasani tanggane, mikir sing ora-ora, terus nonton film sing serem-serem, nonton film sing melankolis yang menunjukkan ketidakberdayaan. Jangan ya, hindari mendengarkan sandiwara kisah orang kalah ya. Misalnya dengerin sandiwara bagus, tapi judulnya ratapan anak yatim ya. Wah, repot ya. Tapi saya bukan ngajari panjenengan untuk tidak berempati sama orang yatim ya, sama anak yatim ya. Melainkan ngajak panjenengan untuk memiliki perspektif yang tepat terhadap suatu keadaan. Juga hindari ya nonton atau mendengarkan hal-hal yang menimbulkan amarah, ya, kebencian, permusuhan. Saya juga menyarankan panjenengan gak usah nonton berita malam, berita TV ya, siaran berita, warta berita. Lalu berita malam di sini apa toh? Ya paling-paling pembunuhan, ya perampokan, penangkapan KPK, maling diajar massa, perkosaan, ya, perundungan. Berita-berita itu memang menyenangkan ya, memuaskan, ya, menarik untuk diikuti. Ada rasa puas bila panjenengan mengikutinya, tetapi rasakan dampaknya terhadap diri panjenengan. Informasi-informasi itu kan membawa muatan negatif, muatannya destruktif, walaupun itu fakta ya. Informasi-informasi itu dengan mudah nyemplung-plung ke dalam pikiran bawah sadar panjenengan. Sekali lagi malam hari itu pikiran sadar panjenengan kendor, pikiran alam bawah sadarnya yang terbuka. Dan sesuai cara kerja hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard, maka panjenengan akan menarik pengalaman-pengalaman yang nuansanya menakutkan, menimbulkan kekhawatiran, pesimisme. Pokoknya yang serba negatif lah. Kalau panjenengan selalu terpapar dengan berita-berita negatif itu, pikiran-pikiran negatif itu, ya omongan-omongan negatif itu di malam hari. Inilah yang disebut proses cuci otak. Jadi panjenengan itu di malam hari leremkan pikiran panjenengan, lerem. Menyatulah dengan energi murni yaitu Tuhan sendiri. Energi yang sangat murni, tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Bagaimana caranya? Masuk dalam suasana meditasi. Kemudian dalam meditasi itu renungkan Tuhan yang pengasih, pelimpah damai, Tuhan yang pelimpah sukacita, Tuhan yang menyembuhkan sakit-sakit panjenengan, Tuhan yang menyembuhkan patah hati panjenengan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan panjenengan.
Ya, renungkanlah Tuhan yang memberi panjenengan jalan keluar ketika ada masalah. Malam hari jangan malah digunakan untuk nangis, gerung-gerung, menyesali hidup, ngutukin diri sendiri. Jadi prinsipnya begitu, malam hari apalagi makin malam, makin larut, gunakan untuk merasakan, memikirkan, melakukan hal-hal yang baik, yang enak, yang nikmat di dalam pikiran. Ya. Gunakan malam hari untuk mendoakan keluarga. Gunakan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada panjenengan. Dan kalau panjenengan ada rasa salah, gunakan malam hari untuk mengakui kesalahan itu. Inilah yang saya lakukan dalam sesi penyembuhan luka batin. Biasanya orang-orang pada nangis jadi-jadinya pada sesi seperti ini. Lalu setelah nangis jadi-jadinya, terjadilah keadaan yang plong, lega, ya, plong, bukan plonga-plongo ya, plong, lego. Nah, kalau sudah plong begini, maka proses kesembuhan akan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Jadi panjenengan juga harus sama, buatlah diri panjenengan plong di malam hari itu. Ada sebuah kesaksian yang saya peroleh dari buku The Science of Living, karya Dr. Icahn Cotter. Ini buku lama ya, buku belinya di Amerika ini, di Indonesia nggak dijual ini. Ya, kisah tentang pedagang donat jalanan di Philadelphia, Amerika Serikat. Kisah ini terjadi tahun 1930-an ya. Jadi pas pas resesi besar di Amerika yang menyebabkan kebangkrutan besar-besaran. Ya, panjenengan yang suka sejarah pasti tahulah resesi besar itu. Sang penjual ini begitu sibuknya jualan donat ya. Ia tak sempat mendengarkan atau nonton berita-berita TV, berita radio ya, yang menyiarkan banyak hal tentang resesi itu. Jadi pikiran dia itu selalu fresh, positif, dan terfokus pada bisnis donatnya. Terfokus bagaimana mengembangkan racikan donatnya agar menjadi donat yang istimewa. Akibatnya, ia sukses dengan jualannya tersebut. Ia berhasil mengumpulkan banyak uang dan bahkan berhasil menyekolahkan anak lelakinya ke universitas. Ya, anak lelakinya itu akhirnya masuk di sebuah universitas terkenal, masuk ke fakultas ekonomi. Kebetulan anaknya ini seorang remaja yang memang sangat pintar ya, memang dari sononya pintar. Di universitas itu ia menimba banyak ilmu tentang ekonomi. Dan kemudian, nah inilah musibah terjadi. Dengan kepintarannya itu, ia menasihati orang tuanya. Dia bilang begini, Pak, ini akan terjadi resesi yang lebih besar lagi loh Pak. Nilai dolar akan semakin turun, harga-harga akan semakin naik. Bapak harus paham bahwa sebentar lagi donate bapak ki ora payu meneh, ora payu. Dan nasihat anak itu terus-menerus diulang-ulang membombardir kepalanya bapak itu, terutama di malam hari. Alhasil bapak ini lama-lama terpengaruh. Gagasan-gagasan pintar, ya, gagasan-gagasan dalam tanda kutip pintar dari anaknya itu nyemplung-plung ke dalam alam pikiran bawah sadar bapak itu. Ya tak perlu waktu lama lagi bapak mulai menurunkan pelang kios donatnya. Karena mau apa? Karena mulai ragu-ragu, penjualannya pun dikurangi. Dan lambat laun, tetapi pasti para pengunjung pun mundur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kiosnya itu bangkrut. Lalu kata bapak itu apa? Wah, anakku ini benar-benar pintar. Ramalannya tepat. Ramalannya mantap. Sekarang aku benar-benar bangkrut seperti yang dia katakan. Aduh, kepiye to iki, kepiye. Nah kawan, yang ngono kuwi dampake yang percaya dengan berita-berita negatif. Bapak tadi percaya karo omongannya anake. Saya tegaskan berulang kali di semua video saya, ojo percaya pada realita, jangan percaya pada realita. Sejatinya realita itu tunduk pada kekuasaan keyakinan batin panjenengan. Jangan lagi bicara, realitanya saya orang gablek duit. Jangan percaya lagi, realitanya saya hidup kesepian, jangan percaya begitu. Buang semua itu realita-realita begitu. Juga nasihat-nasihat para ahli itu. Ya, di channel Hukum Law of Attraction dan Hukum Asumsi Neville Goddard ini saya mengajarkan panjenengan untuk membangun keyakinan itu, menguasai keyakinan panjenengan, sehingga realita-realita panjenengan pun dengan sendirinya akan berubah. Gak ada lagi istilah hidup analongso, gelisah, cemas, stres. Hidup ini seharusnya joyful, penuh sukacita. Jadi, para sederek,
kukatakan pada panjenengan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bangun keyakinan panjenengan. Jangan percaya pada realita. Filter yang baik terhadap nasihat-nasihat para ahli. Ya, gitu aja ya para saudara. Semoga kursus singkat ini memberi pencerahan panjenengan semua. Salam seger waras.